Perumusan kebijakan dakwah. Berikut penjelasan rinci tentang proses perumusan kebijakan umum dan kebijakan dakwah berdasarkan berbagai sumber valid dan terkonfirmasi. 1. Pendahuluan. Perumusan kebijakan adalah proses sistematis untuk menentukan arah dan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan masalah tertentu. Dalam konteks dakwah, kebijakan dakwah berfungsi sebagai pedoman dan landasan bagi pelaksanaan aktivitas dakwah agar dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan Islam. Kebijakan dakwah harus mampu merespons problematika umat dan perkembangan sosial budaya serta teknologi. Proses perumusan kebijakan dakwah melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, ormas Islam, lembaga pendidikan, hingga masyarakat. Dengan proses yang terstruktur dan partisipatif, kebijakan dakwah dapat menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kualitas dakwah. 2. Tahapan proses perumusan kebijakan dakwah. Berdasarkan kajian dari berbagai sumber akademik dan praktik manajemen dakwah, tahapan perumusan kebijakan dakwah meliputi A. Identifikasi problematika dakwah. Tahap ini merupakan langkah awal untuk mengenali dan mengumpulkan data mengenai masalah yang dihadapi dalam proses dakwah. Misalnya, rendahnya partisipasi masyarakat, resistensi budaya, keterbatasan tenaga dai, atau minimnya sarana dakwah. Identifikasi dilakukan secara internal, kondisi organisasi dakwah, dan eksternal, kondisi sosial budaya masyarakat sasaran. Proses ini membutuhkan pengumpulan data yang akurat dan analisis mendalam untuk memahami akar masalah. B. Perumusan alternatif atas problematika dakwah. Setelah masalah teridentifikasi, berbagai alternatif solusi dirancang. Alternatif ini bisa berupa inovasi metode dakwah, pengembangan media digital, pelatihan dai, atau penguatan kelembagaan dakwah. Setiap alternatif dianalisis dari segi efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam dan konteks sosial. Proses ini melibatkan diskusi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Demi pengambilan keputusan kebijakan dakwah tahap ini adalah proses memilih alternatif terbaik untuk diimplementasikan. Keputusan biasanya diambil oleh pimpinan organisasi dakwah, pemerintah, atau lembaga terkait setelah mempertimbangkan berbagai aspek teknis, sosial, dan keagamaan. Keputusan harus memiliki legitimasi agar dapat diterima dan didukung oleh semua pihak yang terlibat. 3 faktor yang memengaruhi perumusan kebijakan dakwah. Berikut faktor-faktor utama yang memengaruhi perumusan kebijakan dakwah berdasarkan teori kebijakan dan manajemen dakwah. 1. Faktor politik dan kekuasaan. Kepentingan politik dan pengaruh aktor dapat menentukan agenda dan isi kebijakan dakwah. Misalnya, pemerintah atau ormas dapat mengarahkan kebijakan sesuai visi atau kepentingan kelompok. 2. Faktor sosial dan budaya. Norma sosial, adat istiadat, dan tradisi masyarakat sangat memengaruhi bentuk dan metode dakwah yang diterapkan agar dapat diterima dengan baik. 3. Faktor ekonomi dan sumber daya. Ketersediaan dana, tenaga dai, dan sarana pendukung menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan yang realistis dan berkelanjutan. 4. Faktor ideologi dan nilai keagamaan. Kebijakan dakwah harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat sasaran agar dakwah tetap autentik dan bermakna. 5. Faktor teknologi dan media. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang baru dalam dakwah, sehingga kebijakan harus adaptif terhadap kemajuan teknologi untuk menjangkau khalayak lebih luas. 6. Faktor organisasi dan manajemen. Kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya dan koordinasi memengaruhi keberhasilan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dakwah. 4. Kebijakan dakwah di kementerian dan lembaga dakwah. A. Kementerian Agama RI. Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan dakwah nasional.
Prosesnya meliputi penyusunan agenda dakwah, formulasi kebijakan berdasarkan data dan kajian ilmiah, pengambilan keputusan oleh pejabat terkait, serta implementasi dan evaluasi kebijakan. Kementerian juga melibatkan lembaga pendidikan Islam dan ormas dalam pelaksanaan dakwah, sehingga kebijakan bersifat partisipatif dan kontekstual. B. Pemerintah Desa Margoyoso, studi kasus. Di tingkat lokal, pemerintah Desa Margoyoso melakukan perumusan kebijakan dakwah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam audiensi terbuka. Proses ini mengintegrasikan identifikasi masalah dakwah lokal, perumusan alternatif solusi, dan pengambilan keputusan bersama untuk memperkuat dakwah kultural di desa. Pendekatan partisipatif ini meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan dakwah di masyarakat. C. Ormas Islam. Ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjalankan proses perumusan kebijakan dakwah internal yang melibatkan kajian ilmiah, pelatihan dai, dan adaptasi metode dakwah sesuai kondisi masyarakat. Ormas ini juga berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dakwah nasional dan lokal. Kesimpulan, perumusan kebijakan dakwah adalah proses sistematis yang terdiri dari identifikasi masalah, perumusan alternatif solusi, dan pengambilan keputusan. Proses ini dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, budaya, ekonomi, ideologi, teknologi, dan organisasi. Kebijakan dakwah di tingkat kementerian dan lembaga dilakukan secara terstruktur dan partisipatif, melibatkan berbagai aktor untuk menghasilkan kebijakan yang efektif, relevan, dan berkelanjutan.